Tapi bisa dibilang memerankan Hadi juga mengambil memori-memori juga ya kayak itu seperti itu kan. Ya jujur setelah mama kemarin udah nggak ada, gue down ya, jujur gue down, gue down, gue nggak ngambil kerjaan apapun, gue cuman di rumah gitu, sampai sahabat gue kayak Sony Septian gitu ya gitu, Virus istrinya, ya gue dan mama kita kita udah baikan gitu lah, dan mama udah kembali dalam hidup gue gitu. Banyak orang yang tidak tahu itu. Gue rasa gue tidak perlu mempublikasikan tentang kehidupan pribadi gue ya gitu loh. Ada kok gitu loh, banyak kok gitu hal yang uh, bisa gue tunjukin gitu tentang kehidupan gue sama mama gitu sebelum mama meninggal gitu kan gitu. Banyak hal yang bikin kita ketawa-ketawa gitu, tapi orang di luar sana kan taunya kan ya yang dulu-dulu aja gitu. Cuman kalau gue sih nggak peduli sama sekali tentang itu, sama sekali nggak peduli, karena gue yang merasakan, ya gue sendiri yang menjalankan gitu kan hidup gue gitu, hidup gue gitu ya gitu. Terus kehilangan mama itu berat sekali, kebanyakan bengong juga ya, kebanyakan bengong juga gitu, sampai akhirnya ya udah SJ, Mbak Pusrider, Pak Jimmy, thank you so much arahannya gitu, membantu saya juga untuk apa namanya menghilangkan apa yang bikin saya down ya gitu. Hidup harus maju, dan terima kasih juga untuk istri tercinta. Sayang, terima kasih gitu. Hidup ini harus terus berjalan gitu kan gitu. Hidup harus terus berjalan. Gue juga harus mikirin istri gue, anak-anak gue gitu. Apa yang sudah berlalu ya sudah. Ya gue harus jalanin apa yang harus gue jalanin, dan gue harus fokus ke depannya gitu seperti apa. Dan alhamdulillah nggak tahu kenapa ya gitu. Alhamdulillah ini setelah banyak hal yang bikin gue drop down gitu, ditawarin lah judul ini, masuk di judul ini, Cinta di Ujung Sajadah ini, yang benar-benar di luar ekspektasi sekali gitu. Dan ini sesuai dengan harapan gue. Gue nggak mau karakter yang terlalu lurus banget ya gitu, terlalu lurus banget. Gue nggak mau, karena buat gue nggak ada orang yang sempurna, itu tidak ada gitu loh. Jadi gue benar-benar mau ya karakter yang sesuai dengan kehidupan yang ada di luar gitu loh, yang semua orang rasakan gitu loh. Nah ini yang gue jalanin sekarang. Tapi balik lagi, challengingnya, tantangannya banyak sekali, banyak banget gitu. Gue harus marah-marah gitu, yang gue nggak tahu gitu kan perasaan seorang Hadi seperti apa, sedangkan gue belum observasi karakter tersebut. Malah gue observasinya adalah nonton judul ini ya kan. Gue masuk di nggak tahu ya, kalau di skenario kan skenario episode 20. Gue nonton episode 1, 2, dan 3. Setelah itu gue nonton 3 episode terakhir gitu, 17, 18, 19 gitu. Gue nonton itu. Terus gue nonton oke, berarti yang bisa gue masukin, oke, berarti di part ini gue bisa improve di bagian sini gitu. Terus ada beberapa hal yang ibaratnya gue pengen hal ini nyampe ke penonton, oke, di bagian ini. Dan itu yang gue implementasikan di judul ini. Jadi gue sangat berharap di judul ini, di Cinta di Ujung Sajadah, itu banyak hal yang bisa apa ya, menjadi makna untuk hidup kalian semua di luar sana. Oke, nah mungkin that Oke, karena ini kan baru sebenarnya sudah baca 2 episode ya. 2 episode ke depan saya udah baca. Gue udah baca gitu, gue udah baca. Karakter Adi ini gue akan bikin sesuai dengan keinginan penonton juga pastinya gitu loh. Gue akan mix dari apa yang ada di benak gue, di hati gue, sama apa yang ada dari penonton ya gitu, dari sosial media. Mereka pengen akan ada kayak Tom and Jerry antara antara gue dan siapa, Rindu ya gitu. Gue akan bikin itu sedikit gitu. Terus gue akan bikin sedikit komedi juga gitu. Terus gue akan bikin ya waktunya serius ya serius, mengajar sebagai seorang ustadz. Gue akan serius. Terus bagaimana caranya seorang Adi nanti akan melindungi siapa, Bunda dan Rindu gitu, dari hal-hal yang Adi nggak tahu apa-apa gitu. Karena dengan berjalannya waktu pasti Adi akan tahu gitu. Tapi ini Adi nggak tahu apa-apa nih gitu loh. Gitu.
Cuman ya itulah pesan moralnya yang bisa diambil. Ya seperti yang tadi kalian nonton ya gitu. Adi itu udah hilang harapan. Mungkin dia udah nggak punya apa ya? Dia udah nggak punya tujuan hidup lebih tepatnya. Sampai akhirnya itu menyadarkan kita bahwa kita tidak hidup sendiri. Bahwa ada orang lain masih yang bisa membantu kita, menyadarkan kita walaupun itu hanya sebuah kata-kata ya gitu, atau quotes lah kalau orang bilangnya gitu, hanya quotes. Orang kadang menganggapnya itu hanya quotes, quotes doang gitu, belum tentu mereka bisa jalanin. Tapi kalau menurut gue pribadi beda. Quotes itu kadang, atau omongan seseorang ya gitu loh, masukan dari seseorang difilter, baiknya didengarkan, dan itu yang bisa bikin kalian maju. Jadi kalian nggak akan bisa maju tanpa bantuan orang lain. Jadi ya itu yang terpenting. Nah biasanya kan kalau di si Hadi ini pasti kan banyak quote-quote nih, kata-kata. Mungkin ada satu kata yang buat kakak ini yang kayaknya mungkin satu kata apa ucapan kalimat yang kakak ingat mungkin ada nggak? Untuk sementara ini kan Adi kan masih karakter baru, karakter awal. Terus apa ya? Adi ini kan diajarkan banyak oleh Ustadz Abdullah. Intinya adalah setiap orang pasti punya masa lalu. Ya, setiap orang pasti punya masa lalu. Jangan lihat ke belakang. Fokus ke masa depan. Itu kata-kata seorang Adi yang kadang bikin gue juga itu benar sekali. Jadi sinetron ini bukan hanya buat penonton juga nih, tuntunan, biasanya tontonan, tapi juga para pemain juga sebenarnya. Ya ini tontonan, tuntunan juga gitu. Jadi bagus buat penonton. Terus apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang ya gitu. Itu bagus sekali. Jadi kita bukan hanya tentang drama saja, tapi ya tontonan dan tuntunan tadi. Oke, ini kenapa nih terakhir orang harus nonton? Apa karena udah ada Ega sekarang atau seperti apa nih? Oke, kenapa kalian harus nonton Cinta di Ujung Sajadah? Selain ada saya. Oke, Cinta di Ujung Sajadah. Ini tontonan gue juga selama gue di rumah sakit kemarin ya. Dan gue nggak expect gue bergabung dalam project ini juga. Banyak pesan moral yang bisa diambil. Banyak hal-hal positif juga. Dan ini juga apa ya? Implementasikan perasaan semua masyarakat di Indonesia lebih tepatnya. Yang tahu gitu orang yang susah seperti apa, orang yang middle seperti apa, orang yang di atas itu seperti apa kehidupannya. Bukan berarti orang yang di atas kehidupannya itu pasti enak, tidak gitu loh. Belum tentu. Makanya kalian harus nonton ini. Kenapa? Ya itu, banyak pesan moral yang bisa kita ambil gitu. Jadi jangan terlalu berekspektasi hanya karena materi ya gitu. Tapi ibadah itu nomor satu. Apa yang kita lakukan dalam hidup itu bukan hanya tentang pekerjaan saja, tapi ibadah itu nomor satu.